Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah isu sosial dan praktek profesi. Saya Bambang Adiwinoto. Hari ini di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pentingnya wawasan berbudi luhur. Walaupun saat ini kita sedang kuliah isu sosial dan praktek profesi, kampus Atmaluhur selalu memberikan materi dasar, materi lokal, materi kebudiluhuran di setiap mata kuliahnya. Karena materi wawasan berbudi luhur ini adalah materi ciri khas mahasiswa-mahasiswa keluarga besar Atmaluhur. Sebelum kita nanti masuk ke materi isu sosial dan praktek profesi, saat ini kita dalam 15 menit akan kita coba untuk membahas apa pentingnya wawasan berbudi luhur terkait dengan praktek sosial dan praktek profesi. Indonesia secara fakta itu terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, kemudian berbagai etnis ya, dan kemudian juga secara geografi Indonesia itu merupakan kesatuan dari ribuan pulau, di mana setiap suku, setiap budaya, setiap bahasa, setiap etnis ya, kemudian setiap perkembangan yang terjadi di secara geografisnya ribuan pulau tadi tentu menghasilkan kemajemukan yang luar biasa. Kemajemukan ini tidak hanya karena sukunya, tidak hanya karena bahasanya, budayanya, tetapi juga pasti akan dipengaruhi oleh kondisi geografi, kondisi cuaca, kondisi iklim, dan kondisi-kondisi yang dipengaruhi dari pengaruh-pengaruh perkembangan ya, pengaruh-pengaruh zaman, pengaruh-pengaruh teknologi yang pada akhirnya akan menjadikan bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat dinamis. Oleh karena itu, wawasan berbudi luhur dipandang masih perlu bagi keluarga besar Atmaluhur, karena selain terdapat kemajemukan yang luar biasa, juga kita tidak bisa menghindari adanya proses pembangunan. Tentu ini akan menghasilkan banyak pengaruh atau dampak. Selain dari itu, kemajuan yang terjadi di seluruh dunia juga tidak mungkin dihindari adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa Atmaluhur yang berbasis ilmu teknologi informasi. Ini merupakan salah satu teknologi yang kemajuannya memberikan dampak atau pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan, baik kehidupan bermasyarakat maupun nanti dalam kehidupan bekerja, terutama yang bekerja pada bidang teknologi informasi. Dan terakhir, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak terjadi ya, kemunduran atau berkurangnya tanggung jawab moral ya secara umum bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, yang memang semakin hari bisa dirasakan ya, keberadaan berkurangnya tanggung jawab moral ini di masyarakat kita, sehingga wawasan berbudi luhur masih perlu kita ingatkan atau kita sampaikan. Yang berikutnya yang juga tidak bisa pungkiri bahwa memang sesuatu yang terjadi di sekeliling kita adalah perubahan yang bahkan kadang-kadang tidak kita sadari. Begitu saja terjadi, berubah, dan seterusnya seperti itu
perubahan itu adalah merupakan sesuatu yang berubah setiap saat. Oleh karena itu, wawasan berbudi luhur penting bagi kita, karena memang faktanya hari ini kita dalam keluarga besar Atma Luhur itu masih berharap sesuai dengan tujuan atau cita-cita luhur Yayasan Atma Luhur dan Budi Luhur, maka tujuannya adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi tidak hanya cerdas, tentu dengan kekasan ciri orang-orang atau mahasiswa yang kuliah di Atma Luhur adalah menghasilkan mahasiswa yang cerdas sekaligus tetap berbudi luhur atau berwawasan luhur. Nah, kenapa? Kalau kita lihat di beberapa gambar, 2 gambar berikut ini fakta. Gambar ini menggambarkan bahwa memang di masyarakat kita itu seperti itulah adanya. Walaupun ini hanya sebuah foto yang diambil di dalam kondisi atau peristiwa lalu lintas, yang sebenarnya foto ini juga sudah cukup lama. Kalau melihat gambarnya ini mungkin sudah diambil kira-kira 20 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat gambaran masyarakat kita berlalu lintas 20 tahun yang lalu yang seperti ini, mungkin juga hari ini kita bisa menjumpai, kita masih sering menjumpai kondisi masyarakat kita kalau berlalu lintas bisa saja seperti ini. Ini menggambarkan bahwa sejak 20 tahun yang lalu sampai hari ini sebenarnya masyarakat kita dalam bersikap, khususnya di dalam berlalu lintas, yang sebenarnya ini juga mencerminkan mencerminkan budayanya, mencerminkan sikapnya, mencerminkan perilakunya. Walaupun tidak di dalam berlalu lintas pun mungkin juga masih banyak yang berperilaku seperti ini. Ini hanya sekedar contoh saja, dalam berlalu lintas saja sangat tidak tertib, sangat tidak sopan, sangat tidak baik ya, terutama tentu dalam hal kebaikan, kesopanan, ketertiban sudah tidak baik, dan yang pada akhirnya nanti akan mengakibatkan pasti atau sering terjadinya kecelakaan karena tidak tertib, tidak baik, tidak sopan, dan seterusnya seenaknya. Nah, oleh karena itu apabila kita lihat masyarakat kita hari ini, apakah sudah semuanya sudah tertib berlalu lintas? Atau jangan-jangan masih sama? Atau jangan-jangan masih atau lebih parah ketertibannya dibanding 20 tahun yang lalu? Kalau masih sama atau bahkan lebih parah, berarti di dalam masyarakat kita ya terdapat fakta bahwa belum mencerminkan masyarakat yang berbudi luhur, bersikap baik, bersikap sopan, dan seterusnya. Oleh karena itu kita masih sampai hari ini tetap mengingatkan, tetap mengajak ya semua keluarga besar Atma Luhur, mahasiswa kalian, mahasiswa kita ya, Anda semua, kalian semua, masih saya ajak untuk tetap bagaimana caranya kita berusaha untuk menjadi manusia berbudi luhur. Kemudian gambar berikutnya, ini juga foto atau gambar ini sudah diambil cukup lama ya, cukup lama. Tetapi kalau gambar ini diambil kira-kira tahun 2000, 20 tahun yang lalu, pertanyaannya adalah apakah hari ini hal-hal seperti ini sudah tidak terjadi? Atau jangan-jangan hari ini hal-hal seperti yang ada pada gambar ini justru terjadi dalam jumlah, dalam kualitas yang lebih dalam arti apa? Lebih parah. Ya. Kalau kondisinya ini berkurang atau sudah tidak ada, rasanya juga tidak mungkin. Kalau kondisinya sama seperti 20 tahun yang lalu, mungkin juga terjadi. Dan kemungkinan besar adalah keadaannya jangan-jangan jauh lebih parah. Di gambar ini kita lihat anak-anak yang sangat muda, di bawah umur, masih kecil, yang harusnya dalam lingkungan belajar sekolah ya. Di sini kita lihat anak-anak ini adalah melakukan perbuatan atau kegiatannya adalah
ya kegiatan yang tidak pantas dilakukan oleh anak kecil. Kalau hari ini anak-anak kita, adik-adik kita yang seumuran seperti adik-adik yang ada gambar ini masih melakukan hal yang sama, bahkan mungkin ada yang lebih parah, maka ini juga menggambarkan adanya kekurangan atau adanya masalah tentang bagaimana masyarakat kita bersikap budi luhur. Berbudi luhur itu apa? Berbudi luhur itu adalah sikap yang baik, yang luhur. Artinya luhur itu adalah apa? Semua perbuatan yang diukur ya kebaikannya pada posisi yang luhur. Luhur artinya tinggi. Jadi baiknya sangat tinggi, kebaikannya kalau diukur itu sangat tinggi, di mana ya nanti kalau kita lihat adalah manusia yang semua perbuatannya, semua perilakunya, semua tutur katanya, semua sikapnya adalah luhur, tinggi, baik. Nah, dengan fakta-fakta seperti ini maka sampai hari ini kalau tidak memang tidak terpaksa, kita masih menyampaikan, mengingatkan masalah kebudiluhuran ini pada setiap materi kuliah. Selanjutnya apa sih sebenarnya berbudi luhur itu? Nah, wawasan berbudi luhur sendiri memang dirancang oleh pendiri Yayasan Atma Luhur dan Yayasan Budi Luhur sebagai tujuan pertama didirikannya Yayasan Budi Luhur dan Atma Luhur, yaitu membantu proses pencerdasan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Yang harus berbudi luhur itu siapa? Pada hari ini, pada saat ini, kami Yayasan Atma Luhur dengan Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, yang harus berbudi luhur adalah kita semua. Sivitas akademika, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni nanti kalau kalian sudah menjadi alumni harus menjadi manusia yang berwawasan budi luhur. Kenapa? Ya supaya kita mempunyai sikap yang berbudi luhur. Semua keluarga besar budi luhur. Siapa? Mahasiswanya, alumninya. Kemudian kenapa harus berbudi luhur? Ya karena kita keluarga besar budi luhur. Kapan? Saat ini, nanti ketika kalian bermasyarakat, berkehidupan berkeluarga, bekerja, ya, berlalu lintas dan seterusnya. Di mana? Di rumah, di tempat kerja, di jalan, ya, di tempat-tempat umum, di tempat ibadah dan seterusnya. Kenapa? Ya karena kita keluarga besar budi luhur. Ya, harus mempunyai ciri khas lebih berbudi luhur. Berbudi luhur itu bagaimana? Nanti kita lihat. Nah, yaitu kita semua harus paham bahwa wawasan berbudi luhur itu adalah cara pandang manusia tentang bagaimana manusia siapa? Manusia budi luhur. Tentang bagaimana harus berpikir, kita harus berpikir, bersikap. Yang ada di dalam pikiran kita akan menjadi sikap dalam bentuk tutur kata, dalam bentuk perilaku, dengan sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu yang menyangkut dalam kehidupan bermasyarakat. Segala sesuatu itu apa? Segala hal dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam berhubungan dengan tetangga, bermasyarakat, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan mancanegara, ya, hubungan dengan Tuhannya. Berarti apa? Ya, beribadah dan seterusnya. Jadi bermasyarakat. Nah, kemudian wawasan berbudi luhur itu sebenarnya ya bagaimana? Ya merupakan cara pandang manusia tentang bagaimana harus berpikir, ya, bersikap, apa yang ada dalam pikiran kita, ya, kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap, dalam bentuk tutur kata, dalam bentuk perilaku dengan sebaik mungkin terhadap segala sesuatu yang menyangkut dalam berkehidupan. Ya, segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu merupakan hasil dari berpikir yang baik, bersikap yang baik, bertutur kata yang baik, dan akhirnya menjadi sebuah gabungan yang disebut perilaku yang baik. Nah, kapan
Ya. Jadi kapan sebenarnya? Ya, tentang bagaimana berpikirnya itu, yaitu pada saat ya kita berkehidupan dalam bermasyarakat. Bermasyarakat itu berarti ya di mana saja, sampai kapan, sampai kapanpun. Jadi ketika kita di mana, ketika kita bermasyarakat. Kalau di kampus sebagai mahasiswa, kalau di jalan sebagai pengguna lalu lintas, kalau di pasar kita bisa sebagai pembeli, kalau di tempat umum kita sebagai orang yang sama-sama memanfaatkan fasilitas umum. Kalau kita sedang di tempat bekerja, kita bisa menjadi anak buah, menjadi teman kerja, menjadi atasan, ya, menjadi bagian dari tim yang berbudi luhur. Kemudian di mana? Ya, ini di mana? Tadi sudah dikatakan kapan kita harus berpikir, bersikap, bertutur kata dan berperilaku baik di dalam masyarakat itu sendiri. Ya, di dalam masyarakat itu sendiri, dalam semua waktu, ya, dimanapun tadi, selalu bersikap, selalu berpikir, bertutur kata, berbudi luhur baik. Kemudian kenapa? Ya supaya ya tujuan dari budi luhur tadi tercapai, yaitu kapan? Masyarakat yang berpendidikan dengan tetap mempunyai sikap yang berbudi luhur, berpendidikan dalam arti cerdas. Nah, supaya apa? Apabila kita menjadi bagian dari masyarakat yang berbudi luhur, diharapkan nanti kita akan bisa membantu membentuk masyarakat yang sejahtera, ya, mendatangkan manfaat, yang kemudian adalah membantu membentuk kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang dapat menghasilkan kondisi aman, damai, tentram, ya, sehingga tiap warga di dalamnya dapat menjalani hidup dengan tertib dan tenang. Jadi bayangkan kalau semua orang sudah berbudi luhur, berarti tidak ada yang jahat, tidak ada yang merugikan orang lain, tidak ada yang membodohi orang lain, tidak ada yang menipu, tidak ada yang membohongi orang lain, tidak ada yang mengakali orang lain. Itu yang merupakan bagian dari masyarakat kita ikut membentuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Nah, kemudian berkaitan dengan mata kuliah kita, ini akan sangat terkait karena judul mata kuliah kita adalah isu sosial dan praktek profesi. Tentu pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi informasi nanti akan mengakibatkan kita akan selalu bersentuhan, beriringan dengan hal-hal yang harus mengedepankan moral yang luhur. Kenapa? Karena banyak sekali kondisi-kondisi di mana pekerjaan yang berada pada bidang teknologi informasi ini selalu beririsan. Ya, beririsan dengan kondisi-kondisi yang walaupun kadang-kadang tidak disengaja, itu akan merupakan bentuk perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena pekerjaan kita tidak banyak berkaitan dengan pekerjaan fisik. Kita lebih banyak pekerjaannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang non fisik, yang sebenarnya apabila terjadi kesalahan sedikit saja maka secara fisik akan bisa mengakibatkan kesalahan atau kerusakan yang fatal. Sehingga bagaimana caranya bermoral dan berbudaya? Nah, apabila kita sudah biasa berpikir, biasa bersikap, biasa berperilaku, biasa bertutur kata yang baik atau berbudi luhur, maka kita akan punya moral budi luhur dan berbudaya luhur. Ya, berpikir, bertutur kata, bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku di masyarakat, maka kita akan menjadi manusia yang punya moral, punya budaya luhur. Nah, oleh karena itu, ya, yang intinya adalah kemudian masyarakat atau manusia yang menghargai dan menghormati orang dan makhluk atau benda lain. Ya, itu adalah tujuannya. Nah, berkaitan dengan mata kuliah kita, tentu dengan membawa bekal berwawasan budi luhur, semoga nanti dalam praktek, ya, menjalankan tugas khususnya pekerjaan dan bermasyarakat dengan mengandalkan
keahlian di bidang teknologi informasi, kita akan bisa membawa dampak yang baik kepada orang lain, setidaknya kepada kita sendiri dan kepada orang lain, tentu juga untuk membawa kita pada keadaan yang baik, selamat, ya, bekerja dengan baik, tidak melakukan kesalahan, walaupun kesalahan yang tidak disadari, dan tentu semuanya bisa kita lakukan dengan tanpa pamrih. Itu ya, ingatan atau sekedar mengingatkan tetap pentingnya wawasan berbudi luhur. Semoga bermanfaat, dan nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi pembahasan mata kuliah isu sosial dan praktek profesi. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum, dan salam sejahtera, salam budi luhur.